Baiklah, selamat datang di pembelajaran bersama Bapak Yuda. Untuk pembelajaran fisika kelas 9 kali ini, kita akan mempelajari tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel pada listrik dinamis. Ya. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran ini adalah membedakan karakteristik antara rangkaian listrik seri dan paralel. Oke. Susunan seri pada hambatan. Pada gambar ini terlihat ada lampu yang disusun secara berurutan. Nah, lampu yang disusun secara berurutan inilah yang disebut dengan susunan seri ya pada rangkaian. Nah, lampu-lampu ini apabila digambarkan itu sesuai dengan gambar yang ini ya. Hambatan yang pertama atau R1, ini hambatan yang kedua atau R2, ini hambatan yang ketiga atau R3. Sesuai ya, ini untuk lampu 1, ini untuk lampu 2, dan yang R3 juga untuk lampu 3. Di mana tegangan yang mengalir itu juga pada lampu 1 kita sebut dengan V dari A ke B ya. V2 ini kita sebut dari V dari B ke C, di titik C, di titik B ya, sama. Kemudian V yang ketiga atau tegangan yang ketiga adalah dari C ke D. Tuh. Dimana apabila rangkaian ini disusun secara seri, maka kita bisa mengubahnya menjadi dalam bentuk satu rangkaian yang kita sebut dengan rangkaian seri ya. Dengan hambatannya disebut juga dengan hambatan seri, dan tegangannya ini disebut juga dengan tegangan seri. Atau tegangan dari titik A ke titik D ini sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD ya. Karena pada rangkaian seri ini perlu diingat bahwa kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini nilainya sama di setiap hambatannya ya, nilainya sama. Misalnya mengalir pada titik A 1 ampere, ya di titik B juga 1 ampere, di titik C juga 1 ampere, di titik D juga 1 ampere. Maka bisa kita tuliskan I dikali R seri ya, VAD ini kan R seri ini tadi ya, VAD itu kita sebut dengan untuk rangkaian serinya yang sudah kita gabungkan, yang sudah kita jumlahkan, sama dengan I dikali R1 ya, kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. Karena nilai I-nya sama, maka bisa kita hilangkan sehingga nilai besar hambatan seri ini senilai hambatan pertama ditambah hambatan kedua ditambah hambatan yang ketiga ya. Jadi pada rangkaian seri bisa disimpulkan bahwa tegangan total itu adalah tegangan 1 tambah tegangan 2 tambah tegangan 3. Rangkaian totalnya atau hambatan totalnya juga sama. Hambatan pertama ditambah hambatan kedua ditambah hambatan ketiga. Sehingga dijadikan satu gambar ya, yang disebut dengan gambar hambatan seri. Yang kedua, susunan paralel pada hambatan. Nih bentuk susunan paralel ya, disusun bertingkat ya. Kalau tadi berurutan, sekarang bertingkat. Nih, atau bisa juga digambarkan seperti ini ya, dimana kuat arus yang masuk I yang masuk ini dari titik A, yang keluar dari titik B ini sama, tetapi di percabangan sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama ya, I masuk sama dengan I keluar. Tentunya dengan di sini berbeda ya nilai I-nya ya. I1, I2 dan I3 ini nilainya berbeda tergantung hambatan yang dilalui. Nah, besarnya hambatan yang dilalui ini bisa kita gambarkan sebagai hambatan paralel ya.
Sehingga tegangannya juga kita anggap juga tegangan dari A ke B atau tegangan paralel. Untuk mencari besarnya tegangan paralel dan hambatan paralel, ini bisa kita gunakan dengan I sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama pada rangkaian paralel. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian paralel ini adalah hasil jumlahnya, yaitu I1 ditambah I2 ditambah I3. I1 ditambah I2 tambah I3. Nanti kan dapat I-nya misalnya 3 ampere, nanti I di B juga 3 ampere. Tapi ini nilainya berbeda ya, gitu. Dengan kita tahu rumus I kan V per R. Kalau I dari A ke B, berarti dia V-nya adalah V dari A ke B. Dibagi R, R-nya R paralel. Ya, I totalnya ini dibagi R paralel. Sama dengan I1. I1 itu dari A ke B, V dari A ke B. Ya. Jadi V-nya ini dari A ke B pada rangkaian paralel itu diingat. V atau tegangannya itu nilainya sama. Kalau pada rangkaian seri tadi kuat arusnya yang sama, kalau pada rangkaian paralel tegangannya yang sama, ya. Maka di sini ditulis VAB semua. Dan yang berbeda adalah R-nya. Dengan I1 sama dengan VAB per R1, I2 ya V per R2, I3 ya V per R3. Ya. Karena V-nya sama, maka bisa dituliskan 1 per RP atau hambatan paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Gitu ya. Saya minta semua dari materi yang lalu kalian punya catatannya agar lebih mudah kita dalam mempelajari lebih lanjut ya. Itu, ini untuk rangkaian paralel rumusnya. Kita biasanya kalau hanya rumus itu pusing. Kita akan coba ke contoh langsung penerapannya ya. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Jadi kalian diminta untuk mencari nilai hambatan pengganti RP dan RS-nya ya. Rangkaian hambatan pada rangkaian seri dan hambatan pada rangkaian paralel. Nih, misalnya I12, I24, I33 ohm, I42 ohm, I54 ohm, I65 ohm, I73 ohm. Berapa nih hambatan penggantinya? Kita bisa mencari hambatan pengganti pada rangkaian seri itu cukup dijumlahkan semuanya ya, dijumlahkan semua. Yaitu 2 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3. Gitu. Hasilnya adalah 23 ohm. 2 tambah 3 5. 5 tambah 5 10. 10 tambah 4 18. 10 tambah 4 14. 14 tambah 4 18, 18 tambah 2, 20, 20 tambah 3, 23 ohm ya. Tuh. Itu untuk rangkaian seri contoh langsung ya, contoh pengerjaan langsung. Bagaimana untuk rangkaian paralel? Nih, kita diminta untuk mencari nih berapa nih hambatan pengganti dari keempat hambatan ini. Nah, pertama kita cari dulu nilai besarnya nilai hambatan paralel, yaitu 1 per RP sama dengan, karena ini hanya ada 2 rangkaian, tidak seperti di rumus tadi ada 3, tetapi di contoh ini hanya ada 2, maka kita tuliskan 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2, sehingga 1 per RP sama dengan 1 per 6, ini 6 ya, 6 yang kita masukkan ke sini, R2-nya 3, kita masukkan ke sini, ini 3, ini 3. Maka sama dengan 1 per 6 tambah 2 per 6, kita samakan penyebutnya. Yang paling dekat adalah angka 6. Nah, ini 6 kali berapa hasilnya? 6 kali 1 ya, tetap dikali 1. 3 dikali berapa hasil 6 kali 2, berarti atas juga kali 2.
Sehingga 1/6 tambah 2/6 adalah 3/6. Atau rangkaian paralelnya adalah 2 ohm. Ya. Maka rangkaian ini bisa digambarkan seperti ini dengan R1-nya 4 ohm, kemudian ini kita ganti dengan hambatan pengganti tadi yang kita dapat 2 ohm ini. Ya, kita ubah menjadi gambarnya seperti ini. Dan ini adalah hambatannya 3 ohm ini. Sehingga hambatan total pada rangkaian yang nomor 2 ini adalah R4 ohm tambah 2 ohm tambah 3 ohm, yaitu 9 ohm. Itu besarnya nilai hambatan total ya, besar hambatan total. Atau bisa disebut dengan hambatan pengganti. Ini juga hambatan total besarnya. Oke. Berikut ini ada latihan buat anak-anak. Silahkan dicatat soalnya. Catat dulu soalnya. Nanti dikerjakan di buku, kemudian seperti biasa ya. Nanti langsung saya minta kalian untuk menuliskan hambatannya pada lembar jawab di Google Form yang nanti akan saya kirimkan. Oke, itu ya. Ini langsung dituliskan aja besar nilai akhir yang kalian dapatkan. Sedikit susah, harus perlu pemahaman lebih ekstra. Boleh bertanya kepada saya melalui WA, nanti akan saya layani bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Yang jelas ini kalian cari dulu. Ya. Kemudian setelah ini kalian cari, kalian jumlahkan ke yang ini. Hasil jumlahkan yang ini, tadi ini juga sudah dapat, ini dijumlahkan 3-3-nya. Baru dicari hambatan pengganti yang 3 ini, dicari hambatan pengganti sama 3 ini ya, menggunakan hambatan paralel. Jadi paralelnya ada berapa? Ada 1, ada 2, ya, ada 3. Ada 3 pada gambar ini, ada 3 hal dalam mencari RP. RS-nya ada berapa yang dicari? RS yang di sini ada 1, RS yang di sini ada 2, dan RS terakhir ada 3. Ya, ada 3. Kalau yang ini bagaimana? Kalian mencari dulu masing-masing hambatan serinya ya. Kalau pada yang paling ujung ini hambatan serinya 4 tambah 4 tambah 4 ya. Itu hambatan serinya jadi 1. Kalau yang ini 2, maaf. Yang ini 2 tambah 6 tambah 2, ini juga jadi 1 ya. Yang ini 2 tambah 8 tambah 2 jadi 1 rangkaian. Seri ya, dia seri. Yang ini 2 tambah 24 tambah 2. Itu ya. Oke. Begitu ya. Kalau yang ini bagaimana? Ya, lihat saja mana yang paralel, mana yang seri. Ini seri ya. Ini seri. Kemudian mana lagi yang seri? Ini ada seri. Seri ini 3 ini seri ya. 3 ini seri. 3 ini seri. Nanti cari hambatan penggantinya lagi ke paralelnya. Ini jadi paralel, baru ditambahkan dengan hambatan seri ini. Ya, memang sedikit membingungkan, tapi harus dicoba. Harus dicoba biar paham. Selanjutnya, kita akan melihat gambar. Ini lebih mendalami, pemahaman lebih mendalam. Kalau tadi hanya berkaitan tentang hambatan, sekarang ada kuat arus dan tegangannya. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Ini ada hambatan ketiga, ini hambatan pertama, ini hambatan kedua, ya. Diminta kalian mencari arus total I, kemudian mencari I1, mencari I2, dan mencari tegangan dari A ke B, kemudian dari B ke C. Ya, kalian diminta untuk mencari tegangannya. Tentunya dari A ke B dan B ke C ini berbeda tegangannya. Tetapi V yang lewat atas sama V yang lewat bawah itu sama. Maka
kita bisa mencari hambatan penggantinya dulu untuk rangkaian ini biar menjadi seri. Dengan 1 per RT sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. 1 per RP sama dengan 1 per 6. Ini 6 kita masukkan di sini. 6 ditambah 1 per, ini 3 ya, ditambah 1 per 3. Dijadikan per berapa? Apa yang mendekati per 6. 6 kali 1, 3 kali 2. Sama seperti contoh tadi ya, 3 per 6 hasilnya. Atau RP-nya adalah 2 ohm. Selanjutnya, apa yang kita cari yaitu hambatan serinya ya, hambatan serinya. Dengan R3 ini ditambahi dengan R pengganti atau R paralel. 4 ditambah 2, ini 4 tadi ya, 4 dapat dari sini, 2-nya dapat dari bawah, sama dengan 6 ohm. Jadi total hambatannya ini, besar hambatan totalnya adalah 6 ohm. Karena kita tahu hambatan totalnya dan tegangan totalnya, maka kita bisa mencari kuat arus totalnya ya. Bagaimana mencari kuat arus totalnya? Yaitu dengan I sama dengan V per R. Ini rumus yang hukum Ohm yang lalu yang sudah kita pelajari. Dengan V-nya adalah 18 volt dan R-nya adalah 6 ohm yang kita dapat di hambatan totalnya tadi ya. Ini besar hambatan total. Itu 18 dibagi 6 adalah 3 ampere. Jadi kuat arus total yang mengalir ini yang mengalir ini, yang mengalir ini totalnya ada 3 ampere. Sekarang yang I1, I2 berapa ya, kayak gitu loh. Maka kita harus mencari dulu. Apa yang dicari? Perbandingan antara I1 dan I2. Di mana I1 banding I2 sama dengan 1 per R1 banding 1 per R2. Kenapa saya tulis 1 per R1 banding 1 per R2? Karena tegangannya sama ya. Kalau pada rangkaian paralel ini tegangannya sama. Berapa? Ya nggak tahu, tergantung dari tegangan yang mengalir di titik A. Nah, I1 banding I2 sama dengan 1 per 6 banding 1 per 3. Dijadikan berapa? Per 6. Ya, atau kita kalikan sama 6. 1 per 6 kali 6 sama dengan 1. 1 per 3 dikalikan 6 sama dengan 2. Jadi I1 banding I2 sama dengan 1 banding 2. 1 banding 2 ya. Maka bisa kita cari I1-nya tadi 1 per 3. 3 dapat dari mana 3? Karena totalnya 1 tambah 2 adalah 3 ya. Nah, I1 sama dengan 1 per 3 dikali I. I-nya apa? I total. Sama dengan 1 per 3. I totalnya tadi berapa yang kita dapat? 3 ampere. Maka I1-nya adalah 1 ampere ya. 3 sama 3 bisa dicoret sehingga sisanya 1 ampere. Kemudian I2-nya 2 tadi ya, 2 ini 2 per 3. 3 ini dari mana sih Pak? Ini ada 3, ini dari 3. Ya dari perbandingan 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Kalau ini 1 banding 2, kalau I1-nya 1, I2-nya 2, nah totalnya ini adalah 3. Gitu. 2 per 3 kali I. Itu 2 per 3 kali 3. 3 ini dari mana? Ini loh, 3 yang kuat arus total. I totalnya tadi 3 ampere. Bisa dicoret habis, maka I2 sama dengan 2 ampere ya. Sesuai nggak? Benar nggak kita membuktikan ini? Kok bisa ini 1, ini 2? Gampang membuktikannya. Dari persamaan hukum Kirchhoff, I yang masuk sama dengan I yang keluar. I yang masuk tadi adalah 3 ampere. I yang keluar berapa? I1 1, I2 2. 1 tambah 2 adalah 3. Maka I1 3 ampere, yang masuk 3 ampere, yang keluar 3 ampere. Jadi perhitungan kita benar. Sekarang kita mencari tegangan dari A ke B dan tegangan BC. Untuk mencari tegangan apa rumusnya? P sama dengan nih. Kalau yang cari V, berarti P sama dengan I dikali R ya. Baiklah, kita coba.
VAB. Nih, VAB, V dari A ke B yaitu I dikali R3. I-nya adalah I total ya. I kali R3, maka I-nya adalah 3 ampere, R3-nya adalah 4 ohm. 3 dikali 3 ampere dikali 4 ohm sama dengan 12 volt. Jadi V dari A ke B 12 volt. Nah, sekarang untuk cari V dari B ke B ke C gampang. Kalau totalnya 18 volt, sudah dipakai 12 volt, berarti tinggal sisanya berapa kan kayak gitu. Saya tebak aja 18 kurangi 12 sama dengan 6 volt. Berarti VBC-nya adalah 6 volt. Apakah benar? Kita coba buktikan. VBC sama dengan I1 kali R1 ya. I1-nya adalah 1, ini kita dapat tadi 1 ampere. Ya. R1-nya, ini R1-nya 6 ohm. 1 dikali 6 sama dengan 6 ohm. Betul kan? 6 ohm. Atau bisa juga menggunakan rumus yang lain. VBC dengan I2 kita gunakan I2 kali R2. I2-nya tadi 2, R2-nya adalah 3 sama dengan 6 ohm. Cara yang paling sederhana ya kayak tadi. Dari A ke B sudah tahu 12 volt, berarti sisanya berapa? Kalau totalnya 18 volt, oh berarti 18 volt dikurangi 12 volt. Maka hasilnya adalah dari VBC adalah 6 volt. Begitu ya. Selamat belajar. Ini ada latihan lagi. Kalau tadi ada 3 soal latihan, ini ada latihan lagi yang harus kalian kerjakan. Ada 2 soal, sehingga tugasnya ada 3 soal yang harus kalian selesaikan hari ini. Ya, saya hanya akan menuliskan soalnya nanti dalam bentuk isian singkat. Soal ini juga akan saya upload di dalam Google Form. Nanti kalian tinggal jawab dalam bentuk isian singkat. Nulisnya bagaimana jawabannya? Cukup angkanya saja. Ya, angkanya saja. Komanya pakai titik. Ya, komanya pakai titik kalau hasilnya koma. Oke. Nulis hanya angka saja tanpa satuan. Ya, tanpa satuan. Hanya angka saja. Nanti soalnya di belakang soal itu akan saya tuliskan satuannya ya. Satuannya dalam apa? Apakah dalam miliampere atau dalam ampere, nanti sesuai dengan soal yang saya upload ya. Nah, setelah itu kalian cukup menuliskan angkanya saja. Kalau koma ya pakai titik. Tidak perlu menuliskan menggunakan spasi. Ingat, dilarang menggunakan spasi, dilarang menggunakan enter, hanya angkanya saja. Oke, begitu ya. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, keep spirit, keep healthy, dan sampai jumpa.